Banyak orang berpikir keselamatan harus diperjuangkan dengan perbuatan baik. Tapi di salib, Yesus menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Seorang penjahat yang tak bisa lagi berbuat apa-apa hanya berkata, "Yesus, ingatlah aku." Dan Yesus menjawab, "Hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus." Itulah bukti bahwa percaya kepada Yesus cukup untuk diselamatkan. Karena keselamatan bukan hasil usaha, tapi anugerah. Nanti tak kasih tahu sampean ya, bahwa anak saya pun juga sudah tahu kalau di situ ada kebenaran. Akhirnya ya, beliau akan jadi pengkhotbah yang luar biasa dari Tanah Sampang ya. Ibu Diana, kenapa pakai baju begini? Nanti saya mau pakai setiap hari biar ada orang panas ya. Ya. Haleluya. Ingat teman-temanku bahwa makan dan minum itu bukanlah kita nggak sibuk, ini haram itu haram. Pakaian juga nggak penting ya. Yang penting kita pakai baju sopan. Ya, tretan. Karena dulu juga begitu. Tretan saya itu bilang, "Oh, cangmun pada orang dari kita lulus masuk Kristen kocaan kelam pinarwa arwa ya le ya pi ketela de ketela bukan ketela kocan ini kan iya." Dia bilang begitu. Katanya begini, kalau orang kita kalau terus masuk Kristen, katanya itu pakaiannya serba terbuka, terus kocan katanya dadanya kelihatan ya, buah-buah naganya kelihatan, terus pahanya juga kelihatan. Itu dari mana? Dari mana konsepnya? Ya. Jadi tretanku, tak kasih tahu kalian semuanya ya, sampean-sampean itu jangan menilai kami ini terus dari sebelah masuk ke Kristen karena kita kurang AC. Tidak ada ya, nggak ada. Justru kalau semuanya pakai baju begitu di atas lutut aja, jemaat Tuhan suruh pulang begitu. Saya tidak mau ya yang namanya jemaat Tuhan itu pakai roknya di atas lutut terus ada AC terbuka di dada. Tidak boleh itu ya. Saya suruh pulang ya. Jadi iya, takut akan Tuhan tidak boleh memberitahu ada buah-buahan. Betul tretan ya. Nah, Anda lihat di sana yang di sebelah ya, tertutup kainan tetapi terlihat buah-buahannya. Beda dengan kita. Tak iya tretan ya. Ya buah-buahan Anda lihat banyak yang tertutup tetapi kelihatan buah-buahannya. Tapi kita anak Tuhan tidak boleh begitu tretan ya. Kita harus tetap berbaju sopan dan rapi. Menamen gelun ya. Jangan lupa love orange-nya ya. Oke. Jadi kita selalu jadi anak Tuhan itu menjaga marwah. Karena apa? Ajaran Kristus itu ya, di dalam Alkitab kita itu harus melakukan perbuatan kita agar kita menghasilkan buah-buah roh ya. Bukan buah-buah roh itu lalu menampakkan buah-buahan kita. Lah boleh itu, larang ya. Terlarang itu. Tak boleh. Amin. Haleluya daya. Yesus setia. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan jual Yesus. Matur sekelangkung Gusti Yesus. Matur sekelangkung. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap
memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Amin. Berkali-kali kau menolong, amin. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Cuma Yesus Kristus setia. Luar Yesus ada sesetia. Amin. Saya ngajak sampai leroh retan. Luar Yesus ada keselamatan. Luar Yesus ria cuma kencih. Semoga kocan. Tapi dalam Yesus iya dan amin. Meskipun doaku tak terjawab, amin. Meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Haleluya. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Amin. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Dalam sakit cuma Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam masalah apapun, sampai nang oding sampian nih kesarah menderita, kun cuma Yesus nolong.
Amin. Luar Yesus ada senolong. Pun cuma bisa semoga. Dalam Yesus nih kecencinnya iya ben amin. Luar Yesus pun cuma cencih. Tak ada kepastian. Dalam Yesus nikah beda keselamatan. Luar Yesus ada keselamatan pun cuma cencih. Tersemogakan kita. Nah mudahan betul, nah mudahan nih gua. Mun Yesus dalam firman-Nya ya, sudah pasti iya dan amin. Amin tanya retan. Amin. Haleluya. Amin. Percaya Yesus pasti selamat. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan adalah kerinduan terdalam setiap manusia. Kita semua ingin memiliki jaminan bahwa setelah kehidupan ini ada tempat yang pasti bagi jiwa kita. Namun banyak orang hidup dalam ketakutan, bertanya-tanya, apakah aku sudah cukup baik? Apakah aku akan selamat? Kabar baiknya adalah Yesus datang untuk menjawab pertanyaan itu. Ia datang bukan membawa agama, tetapi keselamatan yang sejati, bukan karena perbuatan, tapi karena kasih. Keselamatan adalah anugerah. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya, keselamatan bukanlah hasil dari seberapa baik kita, seberapa sering kita beribadah, atau seberapa banyak kita berdoa. Semua itu baik, tapi bukan itu dasar keselamatan. Keselamatan adalah anugerah, hadiah dari Allah bagi mereka yang mau percaya kepada Yesus. Yesus sudah melakukan segalanya di salib. Darahnya menebus dosa kita, tubuhnya dipersembahkan menggantikan kita. Yang Tuhan minta dari kita hanyalah percaya. Percaya kepada Yesus artinya menyerahkan hidup. Menit 6-9. Percaya bukan hanya pengakuan di mulut, tetapi penyerahan hati. Yakobus 2:19 berkata, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik, tapi setan pun percaya dan gemetar. Percaya yang menyelamatkan adalah iman yang hidup, iman yang membawa kita berbalik dari dosa, menyerahkan kendali hidup kepada Yesus, dan mengikutinya setiap hari. Percaya kepada Yesus berarti mengakui bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita datang kepadanya dengan hati hancur dan berkata, Tuhan, aku butuh Engkau, selamatkan aku. Dan pada saat itu juga, keselamatan menjadi nyata, bukan nanti, tapi sekarang juga. Bagian 3. Bukti bahwa percaya kepada Yesus membawa keselamatan. Menit 9-12. Mari kita lihat penjahat yang disalib di samping Yesus. Lukas 23:39-43. Ia tak sempat berbuat baik, tak sempat dibaptis, tak sempat memperbaiki masa lalunya. Tapi dengan iman sederhana, ia berkata, Yesus, aku ingatlah aku. Dan Yesus menjawab, hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Itulah bukti kasih karunia. Keselamatan tidak diukur dari panjangnya waktu kita melayani, tetapi dari ketulusan hati yang percaya kepada Kristus. Saat seseorang benar-benar percaya, Roh Kudus mulai bekerja dalam hidupnya, mengubahkan, memulihkan, dan menuntun langkah demi langkah. Hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kalau kita sudah diselamatkan, maka kita tidak hidup lagi dalam ketakutan, tapi dalam syukur.
Kita tidak lagi berbuat baik untuk diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan. Kasih Kristus menggerakkan kita untuk mengasihi orang lain, melayani dengan sukacita, dan hidup dalam kebenaran. Roh Kudus memberi damai sejahtera bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Kita tahu kemana kita akan pergi. Kita tahu siapa yang menunggu kita di sana. Yesus, Juru Selamat yang hidup. Saudara, mungkin selama ini engkau merasa tidak layak, merasa terlalu berdosa, terlalu jauh dari Tuhan. Tapi dengarlah, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk darah Yesus. Selama engkau masih mau percaya, masih mau datang kepadanya, keselamatan itu tetap terbuka bagimu. Hari ini, biarlah engkau menerima kebenaran ini. Percaya kepada Yesus, pasti selamat. Bukan karena kita sempurna, tapi karena kasih-Nya sempurna. Mari datang kepadanya, percaya dan hidup dalam anugerah yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.